Ya, jadi bukan produk saya. Saya cuma jual. Come on. Lo jual, lo dapat keuntungan. Terus giliran ada masalah, lo bilang itu bukan produk saya. Bukan Itu produk, dari nggak dari luar bisa. negeri. I- Nggak iya, bisa. Nggak nggak bisa. bisa Come on. kayak gitu. Jangan inilah. Makanya di sekelilingnya itu harus orang-orang yang smart, ngerti hukum. Ya. Iya, Jangan juga iya. pengacara yang baru. Kenapa saya bilang baru? Dia bertanya, Sunan tuh advokat ya? Sunan tuh siapa? Lah Ya kalau dia seorang ampun. advokat dia nggak kenal saya, artinya kan dia baru dari dunia mana gitu loh. Kok Saya ini bisa jelek-jelek begitu? ya. Saya ini jelek-jelek, Mbak Emma tahu lah. Saya Iyalah. jelek-jelek dari dulu sudah jadi pengacara, ya. Bahkan kemarin saya dilantik sama Pak Menteri Hukum, Pak Supratman, sebagai wakil sekjen, ya, pimpinan pusat Kongres Advokat Indonesia. Nah, tuh congratulations Mas Ya, Sunan. Ya makasih. Nah, ampun. artinya kalau ada seorang advokat atau saya katakan aja advokatnya si RG tidak mengenal siapa saya, RG. bahkan dia tanya siapa Sunan, advokat dia. Artinya dia ini dari mana? Dia ini siapa? Dia ini kapan jadi pengacaranya? Kalau orang seperti saya aja masih dipertanyakan gitu loh. Teman-teman, 6.200 orang. Mas Sunan itu lawyernya Mamski tahun 2010. Udah 15 tahun yang lalu, mantap nggak tuh? Menang nggak? Menang nggak? Menang Menang dong. dong. Top. Top. Iya, dari 15 tahun yang lalu Mas Sunan. Kita masih muda banget tuh ya, Mas ya. Iya, Udah artinya kalau ada seorang udah yang mengaku advokat, yang mendampingi pengusaha skincare, ya, tidak mengenal siapa saya, itu perlu dipertanyakan. yes, Iya. perlu Gini dipertanyakan. Mas. Mas, dialognya kita gini Mas sama ngadepin yang kayak gitu. Sama nih kayak si FS. Kan dia kan seperti ngerasa tuh aku tuh bukan nobody lah, nothing gitu. Aku cuma mau tanya sama mereka. Kalian itu 15 tahun yang lalu di mana sih? Bener nggak? Iya kan? Kamu tahun 94, 95 di mana? Kalau aku ke FS ya. Kalau Mas Sunan ke si pengacaranya tanya gitu aja, Mas. Kamu tuh 2010 di mana? Aku yakin bukan siapa-siapa. Nggak ngerti, nggak pernah lihat mukanya juga, Mas. Kalau aku nggak perlu nanya 2010, aku tanya yang saat ini aja deh. Iya, bener. Jangan jauh-jauh ya, Mas. Iya, yang tahun ini aja, yang bulan ini atau detik ini, lu bisa mengeluarkan, lu seorang pengacara ngakunya lu seorang pengacara, Iya. lo mendampingi pengacara DRG, mendampingi klien DRG, lo ngaku sebagai Iya. pengacara, lo pakai nanya Sunan tuh siapa? Advokat Buset, dia. Oh dia advokat, katanya gitu. Udahlah. ngawur, ngawur gila banget sih, sumpah. Ada. Tapi Kamis ini Mas datang nggak Mas? Saya pastinya akan mendampingi Dokter Samira ya. Kalau memang Wow, keterangannya diminta di pengadilan, saya dampingi. gokil. Oh berarti bakalan ini dong ya. Oke oke. Oh, Aku udah dapat info sekarang begini juga. Mbak Emma, kita kan Mm-mm. sama-sama ketemu ya di pengadilan. Ya. 2 minggu lalu saya masuk atau datang ke pengadilan negeri Jakarta Selatan itu, saya kaget. Ada apa Iya. di sini? Segitu banyak bodyguard, ada apa nih? Ada apa gitu kan? Saya nggak paham kalau itu ternyata apa namanya berkaitan dengan sidangnya Nikita Mirzani yang dimana bodyguard sebanyak itu hampir ada 100 orang loh itu mengawal eh, siapa ya orang-orang yang pada belagak jadi mafia gitu loh ya. Asli. Nah Aku sih sementara infonya 150 Mas. ya 150 oke orang. lah whatever. Mm-mm. Makasih Topik Cowboy. Nah lalu di minggu pada Mm-mm. saat saya akan mendampingi Dokter Oki, saya mendapatkan info Mm. ya bahwa akan ada upaya intimidasi, upaya untuk menyerang Dokter Oki sebagai saksi gitu loh. Itu saya dapat info tuh Iya. 1 hari sebelum besok paginya harus dampingin Dokter Oki sidang. Oke. Oke, lalu saya udah nggak punya waktu. Saya udah nggak punya waktu untuk melaporkan ke
LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oke. Saya dapat infonya tuh malam. Besok paginya saya jam 8 udah harus undangan ya. Undangan, kami terima resmi undangan dari pengadilan tuh jam 8.30. Oh, mepet ya waktunya. Sehingga tidak ada waktu untuk kami melakukan upaya-upaya perlindungan atau mencari perlindungan dari I see. lembaga perlindungan saksi dan korban, baik itu dari pihak kepolisian. Nah, tapi saya berpikir, kita kan datang ke pengadilan ya, bukan datang ke medan perang. Iya, bener Mas. Oke? Jadi saya tetap berpositif thinking, namun, ini jujur nih, Ya. saya mempersiapkan diri ya untuk melakukan pembelaan diri ketika saya atau kami sudah bersama dengan Dokter Oki dalam perjalanan atau dalam situasi-situasi tertentu Ya. diserang. Ya. Ya, saya sudah prepare. Karena jujur nggak sempat waktunya untuk bikin laporan ke LPSK lah, untuk bikin laporan ke polisi lah, adanya dugaan ancaman-ancaman akan ada diserang, akan ada diintimidasi, gitu loh. Benar. Nah, saya persiapkan diri saya dengan cara saya, dengan cara yang legal pastinya. Ya, tolong digaris bawah. Saya mempersiapkan diri dengan cara yang legal, yang dilindungi oleh undang-undang, pada saat saya mendampingi klien saya Dokter Oki kemarin. Yes, good. Jadi saya tidak ada pelanggaran hukum sama sekali, nggak seperti apa yang dikoar-koarkan oleh siapa? Leci. Leci, ya. Leci. Ih. Itu gue gede banget Mas. Dia ngehina guanya gila banget Mas. Biarin Mbak, orang-orang yang kita kan beda kelas attitude-nya Mbak. Iya, beda kelas bener. Itu dia. Jadi dengan ketidakpahaman dia, dengan dia tidak searching di Google, dia koar-koar. Wah, Sunan bawa senjata, gini. Dia nggak paham. Dia tidak paham. Artinya gini, saya cuma melihat dari kelompok-kelompok mereka, itu kuotanya terbatas, Mbak. Serius. Karena kalau kuotanya unlimited, Iya. dan dia profesional, sebelum dia menyerang seseorang, dia harus searching, klik, dulu. dan perlu kuota kan? That's Atau right. dia perlu wifi lah, lo numpang aja di restoran yang ada wifi gratis kan bisa, bener nggak? Betul. Tapi mungkin untuk ngopi atau untuk makan di restoran yang wifi-nya gratis pun juga belum cair. Belum cair. Uangnya. Jadi dia hanya ya sebatas yang kuota 5.000 udah habis nih buat searching Sunan apa sebelum dia serang gitu loh. Betul. Nanti pastinya akan kami sampaikan klarifikasi resminya ya bahwa saya tidak melanggar hukum apapun yang seperti dikoar-koarkan. Dan apa yang saya khawatirkan kejadian. Apa itu kejadian? Saya khawatir dengan adanya info malam hari klien saya akan diserang. Dan faktanya klien kami hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan atas undangan resmi sebagai saksi. Betul. Dan setelah bersaksi, meninggalkan ruang sidang, disitulah kami diserang. Diserang. Gila, bener loh. Diserang, jujur ya, diserang dengan orang-orang yang saya tidak kenal. Nggak kenal, gila. Nggak kenal. Dan kalau dilihat di rekaman, saya sampai meluk Dokter Oki dari belakang untuk melindungi, jangan sampai mungkin dia kena tampar, kena pukul, kena ludah. Bener. Gitu. Ya, jadi saya melakukan. Dokter Oki nggak perlu punya bodyguard sampai ratusan orang, cukup punya Pak Sunan Kalijaga aja, saya lindungin. Iya benar-benar. Ya. Aku ngeliat loh Mas Sunan lagi itu tuh sama gerombolannya mereka banyak banget lagi mereka tuh berapa itu banyak orang. sekali. Dan apa yang dikhawatirkan kejadian. Nah, cuma saya melihat begini. Mereka mungkin kalau mau pakai gaya mafia sama saya nggak kena. Ya, kalau mereka mau gaya-gaya keras sama saya nggak bakal kena. Kenapa? Karena sebelum mereka jadi belaga jadi mafia itu dunia saya dari kecil. Ya, siapapun yang mereka bawa ke sana ini nggak mungkin nggak kenal saya. Oke? Iya. Jadi mereka rubah strategi ternyata.
Mereka nggak main keras kepada seorang Sunan Kalijaga dan kliennya, tapi mereka main menggunakan gerombolan rusuh tulang-tulang lunak. Kalau saya lihat. Yes. Kita ngomong fakta, Mbak Emma. Saya seorang pengacara harus menyampaikan sesuatu yang fakta. Tidak ada di sana yang badannya gede-gede, bodyguard yang menghampiri kami, nyerang, intimidasi kami. Tidak ada. Tidak ada. Mas Sunannya jadi malas berantem kalau sama tulang lunak ya Mas. Jadi kita jadi lunak juga nggak? Bener nggak sih? Habis lunak banget sih. Mau berantem gimana coba? Makanya gini Mbak Emma, kalau saya tuh kadang suka menghormati lawan ya. Lawan, iya serius, lawan mau pakai gaya mafia, saya siap melayaninya. Lawan mau pakai gaya bencong banci kaleng banci salon sialan, saya siap. Gitu loh. Jadi saya ini menghormati lawan atau musuh-musuh saya. Mungkin Mbak Emma bisa lihat di story Instagram saya atau di postingan-postingan saya melayani mereka dengan gaya mereka. Iya M. Ada itu yang aku suka banget postingannya Mas Sunan, yang ibu-ibu panda lagi ngelahirin bayinya, kocak banget. Mbak Emma, Karena emang saya itu melihat tayangan video itu berkali-kali dan happy gitu loh. Maksudnya ya Allah, makhluk selucu ini, segemesin ini gitu ya, yang lahir di dunia. Tapi kenapa sekarang se-Indonesia tuh nyebut nama panda, padahal itu adalah makhluk yang paling gemesin, paling aku lucu. Iya, aku juga suka panda. Jadinya kan karena kelakuan dia, panda ini jadi ternodai ya. Iya, Panda. saya bilang cobalah manusia beradab lah. Lihat kami terlahir di dunia semok, lucu, menggemaskan ya. Dan Iya. tidak ada sejarahnya panda itu begeng, kurus, terus Kurang gizi. kayak anjing tuh nggak ada, Iya, ngengkok-ngengkok makanya. nggak ada Tapi nih gitu loh. buat besok Mas, buat besok penjagaan dong. Harus Mas. Enggak, jadi gini. Gimana? Jadi karena saya dikomplain, saya membawa sesuatu yang untuk melindungi diri saya dari ancaman, saya dikomplain kan, dikoar-koarin. Oke. Tunggu kejutan besok apa yang saya akan bawa ke pengadilan ketika saya mendampingi Dokter Samira atau Doktif. Wow, tuh berarti fix ya guys. Udah pada nanya sama aku Mas. Aku masih simpen. Ntar dulu, pokoknya tenang aja. Selama ini kan Doktif kan dianggapnya kabur Mas, takut. Padahal Doktif sudah ada. Wah Mas kena violation Mas. Kenapa? Waduh, kamu harus aku remove lagi. Ya udah nggak apa-apa. Biasalah orang iri. Alah Mas, ya udah nih. Aduh Mas, gimana nih Mas? Nggak apa-apa. As violated. Oke, aduh gimana ini? Ah, ya si Mas. Masih ada nggak? Masih bisa tuh. Kita emang ngomong apa ya? Tadi nggak boleh pakai ngomong Binan Cinong, terus Inan Jining tuh nggak boleh. Kalau mau tuh injir gitu. Kan nggak boleh pakai kata-kata yang real Mas. Kalau di sini AI-nya udah tajem banget. Lanjut, masih bisa nih. Pokoknya hati-hati dengan kata-kata Binan Cini. Pina sih. Mas, kita harus pakai bahasa yang di sini tuh bahasanya mesti ya nggak bisa Mas pokoknya ya. Ya lanjut. Sina Ina Pina. Itu Sina Pina. Tina Dini, sini Pinandina. Tina Dini ya. Tina Dini. Pinandina Binan Cino, Binotini. Iya. Tapi Gila, tapi masih ada loh, Mas Sunan nggak jatuh tuh. nggak. Aduh. Maksudnya gini, Mbak Emma. Gimana? Ayo. Awas hati-hati loh, jangan 2 kali loh. Ya. Ayo. Kalau pakai bahasa Binan Cini kan nggak semua teman-teman tahu di sini. Itu cuman orang-orang kelas di zaman itu, dan nggak tahu zaman sekarang masih kepake nggak sih bahasa itu? Masih kepake, pada ngerti kan anak-anak, temen-temen tuh ngerti. Oh. Ngerti. Mawar Tinta. Nggak tahu aku. Mawar Tita. Pakai bahasa apose katanya. Kagak, ada yang ngerti, ada yang enggak. Udah nggak apa-apa, yang penting kita aman, jangan sampai kita jatuh.
Ini 10.700 orang. Teman-teman boleh dong di-share-share, naikin lagi dong sampai 15.000 kayak ini nih. Share-share sama teman-temannya, ayo. Share-share Jangan tuh. cuma nonton aja. Ayo Follow share-share gua teman-teman, dong. tap-tap layarnya, ayo sayang. Yo, Mas Sunan kali jaga yang belum follow, follow dulu ya sayangku ya. Ya, follow dulu itu share-share biar tuh 11.000 tuh Mas. Ayo Mas, ada info apa lagi yang oke, tapi ingat bahasa Mas, bahasa. Ingat tuh 11.000 tuh. Ya, yang pasti Besok. ketika Besok. ketika klien saya Dokter Samira atau Doktif dipanggil resmi di pengadilan untuk menjadi saksi di kasus persidangan Nikita Mirzani, saya pastikan akan hadir dan saya dampingi. Gitu. Mantap. Ya. Mantap. Nggak usah pada Parno, nggak usah pada Parno. Takut saya bawa ini itu nggak usah. Ya. Makasih. Waduh, 17 Agustus. Merdeka, merdeka Merdeka. Mas Sunan. Ini semangat 17 Agustusan ya Mas. Pas Iya. banget dengan semangat 17 Agustusan. Oke, aku mau tanya lagi nih. Dalam sidang pidana ini, kira-kira akankah diputar itu rekaman suara? Ini juga jadi banyak pertanyaan oleh netizen nih di room aku. Mamski, rekaman suara itu gimana? Nah, bagaimana pendapat advokat nih mengenai rekaman suara itu? Oke. Jadi gini, pertama-tama kita harus sepakati dulu, harus pahami bahwa yang namanya pengadilan itu adalah rumah atau tempat ya para terdakwa, para korban mencari keadilan. Oke? Nah, hakim itu tugasnya adalah mendengar, melihat fakta-fakta persidangan, ya, dan mengambil satu keputusan yang bijak tanpa dipengaruhi oleh intimidasi, dipengaruhi oleh ya sesuatu yang bisa mempengaruhi orang atau jadi artinya hakim itu adalah kepanjangan Tuhan di dunia. Dia Yes. betul-betul fair, harus betul-betul imbang. Nah, balik lagi, pengadilan adalah tempatnya si terdakwa dan si korban mencari keadilan. Yes. Artinya haruslah wajib seorang hakim itu bersikap adil dalam jalannya persidangan. Yang dimaksud gimana sih? Kalau si terdakwa ya punya alat bukti 4, silahkan. Ya. Kalau si korban punya alat bukti 4, silahkan sajikan di fakta persidangan. Artinya sama-sama 4, sama-sama disajikan di fakta persidangan. Itu adil. Oke. Saya tidak tahu kemarin ya, karena saya di luar damping Dokter Oki. Saya tidak tahu kejadiannya bagaimana sampai ada hakim dan para jaksa meninggalkan persidangan karena katanya nih kita minta rekaman itu diputarkan. Betul, walk out tuh Mas, walk out Dari mereka. pertama, waktu kalau nggak salah ya, waktu pertama hakim membuka persidangan, nih kita kan sudah menyampaikan Iya. di awal memohon untuk diputarkan. Betul. Gitu loh. Artinya ya seharusnya pihak majelis hakim, oh ya silahkan. Jadi dalam persidangan itu baik terdakwa maupun korban dalam rangka mencari keadilan, silahkan menyajikan bukti-bukti, silahkan mengajukan saksi-saksi gitu loh. Jangan dibatasi. Benar. Jangan dibatasi. Iya sih. Silahkan, boleh kok. Memang siapa yang bilang kalau terdakwa nggak punya hak untuk mengajukan alat-alat bukti? Siapa yang bilang begitu? Iya, ini gini Mas, karena waktu hari yang pertama saksi datang ya, bukan hari pertama pidana sidang pidana, tetapi hari pertama saat pemanggilan saksi yaitu RG suaminya dengan 2 karyawan mereka. Itu kan pengacara Nikita Mirzani mengajukan satu bukti di mana ada didengarkan suara dari Fitri Salhuteru. Sudah dikonfirmasi juga, ditanyakan oleh hakim kepada Reza Gladys, suara siapa itu? Itu suara Fitri Salhuteru. Nah, disitulah aku ngerasa ini boleh kok didengerin gitu. Karena di hari pertama pemanggilan saksi sudah didengerin tuh ada suara yang menyatakan dari Fitri Salhuteru tentang kasus ini. Nah, kenapa bukti yang berikutnya kok malah nggak bisa
di up gitu loh, nggak mau diperdengarkan gitu loh, Ya itulah makanya saya ya bilang kan? harusnya Mm-mm. ini ya saya juga jadi ikut menghimbau lah ya kepada majelis hakim yang terhormat. eh nggak usah takut waktunya jadi panjang apa, tapi berikan ruang ya, baik kepada korban, kepada saksi, kepada terdakwa, jika mereka memiliki alat-alat bukti yang terkait atau berkaitan dengan eh, Kasus ya. persidangan, iya, Iya, dengan kasus gitu loh. Jadi eh ya kami memohon lah gitu loh. Ini pengadilan, tempatnya si terdakwa dan si korban mencari keadilan. Mm-mm. Dan Mbak Emma kan juga ingat kan, apa sih yang dibilang keadilan? Keadilan itu harus berimbang sama-sama. Kalau Nikita melakukan perbuatannya, kesalahan atau kehilafannya itu sebesar kelingking, ya jangan dihukum dia seperti dia melakukan perbuatan sebesar jempol. Betul sekali, Mas. Nah, begitu Ini juga sebaliknya. ya, Saya meminta dalam hal ini pemerintah juga turun tangan dan bisa melindungi masyarakat khususnya dan berlaku adil. benar. Katakan Nikita saat ini memang sudah jadi terdakwa. Nah, tapi kalau kita lihat, kita duga saat ini berdasarkan dari satu instansi pemerintah yang sudah merilis terkait dengan adanya dugaan produk yang tidak terdaftar atau apalah itu. Ya. Kami juga minta, yuk kita sama-sama minta kepada pemerintah dalam rangka penegakan hukum. Si korban juga harus diperiksa, si korban juga harus diambil tindakan, gitu loh. Itu Benar, baru benar. namanya Indonesia adil, Adil, betul. ya, berkeadilan. Jangan yang satu jadi terdakwa, yang satu udah dirilis loh ya, bukan kata Sunan, tapi yang rilis adalah BP POM, Bepom. produknya bermasalah. Betul, Mas. Mana tindakannya? Gitu loh. Karena ini terkait dengan kesehatan masyarakat. Ya, dari awal saya sudah bilang. Contoh, saya tegaskan kepada klien-klien saya, owner skincare maupun owner pabrik skincare, saya bilang sama mereka, saya mau jadi pengacara kalian. Saya mau terima duit dari kalian. Tapi satu, jangan pernah kalian merugikan kesehatan masyarakat, saya bilang. Iya. Kalau sampai saya tahu kalian merugikan kesehatan masyarakat, saya yang akan jeblosin kalian, saya bilang. Ini demi Allah, demi Tuhan, Mbak Emma, saya nyatakan Iya. itu. Iya. Ya, saya nyatakan hal itu kepada para pengusaha skincare dan para pemilik pabrik. Benar. Ya, Mm-mm. Mm-mm. jangan hanya memikirkan keuntungan, ya, jangan hanya memikirkan kantong kalian sendiri tanpa memikirkan dampak efek ke depannya untuk masyarakat. Ya, saya sudah sampaikan itu. Dan alhamdulillah ada pengusaha skincare yang langsung menarik semua produknya dan membenahi diri. Begitu juga klien saya owner pabrik membeli kembali semua produknya yang dianggap bisa berbahaya ketika digunakan oleh masyarakat. Gitu loh. Nah, Iya. saya juga pernah menyampaikan Mbak Emma terkait skincare. Mm-mm. Kenapa sih kalau memang kalian pengusaha beritikat baik, toh dengan cara yang baik, benar dan jujur, kalian juga akan tetap kaya kok. Iya, tetap untung kok. Tetap untung. Iya. Artinya gini, contoh, saya pengusaha skincare, saya mau jualan produk anti jerawat, saya mau jualan produk glowing, saya mau jualan produk sunblock misalnya ya. Nah, harusnya itu pengusaha skincare memiliki dokter yang berkompeten ya untuk membuat resep, lalu resepnya dikirim ke pabrik. Oke. Ya. Diskusilah di situ. Dipesen lah, misalnya katakan nggak usah banyak-banyak lah, 100 piece produk, ya, dibikin sama pabrik, lalu pabrik mengirim ke pengusaha skincare. Nah, kalau memang pengusaha skincare ini punya itikat baik,
memikirkan kesehatan masyarakat, ya, tidak istilahnya mau nanti gimana ntar deh, toh produknya bukan saya yang buat, Waduh. ya. Kalau para pengusaha skincare di Indonesia ini memiliki hati nurani dan apa ya istilahnya itikat yang baik, memikirkan kesehatan wanita Indonesia pada khususnya, karena kan banyak wanita yang beli ya, dia akan melakukan cek and recheck, Betul. ya. Betul. Apa yang dipesan ke pabrik Betul. kirim, dicek dulu, random aja deh, masa nggak punya duit sih dari 100 produk, cek aja Betul. 5 atau Cek 10 aja. produk, ya kan? Setuju. Ada nggak Betul. kandungan berbahayanya? Ada Yes. nggak? Kalau nggak ada, monggo langsung diteruskan ke penjualan. Tapi kalau ada ditemukan, ya komplain dong. Benar. Balikin dong. Karena ini kan menyangkut nama baik dia, menyangkut terutama kesehatan masyarakat. Sesederhana itu kok Mbak Emma, sesederhana. Ya. Ini yang aku sangat sayangkan ya. Mereka buang body semua nih, Mas. Yes, bahkan ada pengusaha skincare yang buang body ke pabrik. Oh, itu kan pabrik yang bikin. Buang body, betul. Sekarang Parah pabrik yang bikin, betul. Atas pesanan siapa? Nah, Anda pesan atas beredar di masyarakat, siapa yang jual? Apakah pabrik atau kalian? justru itu. Itu udah deh. The point is kamu yang menjual, kamu yang harusnya melakukan quality control. Yes, that's it, that's right. Oke. Seperti itu. Wah, kacau sih. Nah, ini ada yang komen kan, jadi nggak mau pakai skincare lokal. Jangan begitu juga, sayang. Masih sangat banyak sekali pengusaha-pengusaha lokal yang jujur amanah. Jangan cuma karena 2-3 orang ini, ya 2-3 orang, 4 orang ini kalian jadinya apatis dengan produk lokal. Sayang loh. Ya. Karena yang aku pakai lokal ini. Nggak, karena gini juga, Lokal. Mama. Justru ya seperti yang siapa yang diduga punyanya si korban ini kan ngambilnya dari luar negeri. Ternyata barangnya Kacau banget. jelas lah ya, nggak jelas. Itu juga banyak. Iya, itu juga banyak yang seperti itu. Jadi kayak apa namanya white label gitu loh, tinggal di label-labelin aja. Mulai sekarang semua harus berbenah sih, Mas. Iya. Memang tanggung jawab di kita penjual. Betul. Penjual mesti ngecek, Betul. mesti cek. Iya, mesti quality control dari si penjual. Mbak Emma inget nggak waktu saya mendampingi Doktif, itu kan juga terpublikasi di media ya, rame ya. Saya mendampingi Doktif datang ke DPR RI. Yes, ingat. Nah, di mana kami datang tidak hanya berdua, kami juga datang dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Di situ juga hadir ketua umumnya, ya. Lalu dengan pembahasan dengan para anggota DPR RI itu banyak yang meminta, ya, anggota DPR RI itu meminta saya untuk terjun sebagai orang hukum, membantu para konsumen yang memang dirugikan atau bisa saja akan terjadi kerusakan kesehatan gitu loh. Oke. Di situ juga di ruangan DPR RI juga ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional itu menyampaikan. Jadi ini ada di Instagram saya posting menyampaikan bahwa Jangan sebut aplikasi. oh gitu. Igoi. Iya. Oke. Mas, hati-hati Mas. Anything kayak itu YT jangan sebut full. AI-nya jalan. Oke, terus lanjut. Sorry Mas. Ada di Igoi. Iya emang begitu. Pokoknya kalau yang namanya di ini Mas. Nanti kalau kita ketemu aja aku obrolin. Itu soal teknisnya TikTok. Nanti aku kasih tau Mas. Oke, terus Mas. Jadi ada di Igoi-nya Mas Sunan mengenai yang dari DPR untuk menaungi ya. Saya ralat, bukan kepala BPOM, tapi di sana sama-sama sudah disepakati, sudah juga dirilis di media. Mereka menunjuk saya menjadi ketua bidang hukum perlindungan konsumen. Nah itu bagus Mas. So far gimana? Karena yang aku lihat nih secara
apa ya, mentalnya mereka, psikologinya mereka nih para korban kayak kan mereka middle low ya, banyak kan tuh. Yes. Nah, itu apakah mereka punya punya keberanian untuk melapor atau gimana, Mas? Sebenarnya gini sih ya, kita tuh jangan pernah melihat atau takut dengan nih pengusaha skincare banyak duitnya apa ini itu. Sudah terlalu banyak contoh di Republik Indonesia. Orang hebat, pejabat, ngerasa banyak duit, ngerasa dirinya mafia, yang jatuh masuk penjara juga banyak contohnya. Iya, bener Jadi banget, nggak usah bener takut, banget. nggak usah takut, gitu loh. Bener. Ya, udah banyak contohnya. Ini saya dari tadi kok banyak lihat juga nih teman-teman komentar soal apa Mas Uya Kuya. Iya nih Uya kenapa sih? Aku juga dari tadi mataku sampai keganggu. Saya sampaikan nih sama teman-teman netizen ya. Saya bersaksi, saya pribadi nih. Saya bersaksi bagaimana seorang Mas Uya Kuya itu peduli dengan kesehatan masyarakat dan dengan gerak cepat dia kemarin ini membantu seorang anak perempuan usia 16 tahun yang sedang kritis. Sedang kritis di rumah sakit di rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan itu dia sangat gercep. Hitungan menit dia bantu anak itu yang di UGD dalam keadaan kritis. Demi Oke. Allah, demi Tuhan Mbak Emma saya bersaksi. Karena saya melihat saya ada di situ gitu loh. Oh, Dan begitu beliau, ya. Mas Uya Kuya itu datang ke rumah sakit untuk melihat anak tersebut. Oke. Saya bicara sampai merinding nih Mbak. Saya demi Allah demi Tuhan saya sampai merinding. Artinya mungkin teman-teman yang belum tahu Mas Uya Kuya dalam jabatannya saat ini dia betul-betul sungguh-sungguh. Itu di hari Minggu loh Mbak. Di hari Minggu Mas Uya Kuya itu membantu seorang anak perempuan yang korban kecelakaan yang kritis di UGD rumah sakit. Dia membantu dan akhirnya semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Saya merinding nih demi Allah demi Tuhan. Iya. Ini Ya. juga ada yang komen tuh katanya Uya Kuya akan membantu untuk memberantas apabila terbukti memang produk mereka tuh berbahaya. Nah, kayaknya sih mungkin ya nih Mas karena kan yang kita kembali flashback kemarin tuh yang diwawancara Sekarang di begini podcast. gampangnya, Mbak Emma. Mas Uya kan sudah sampaikan. Ya, Mana korban yang dirugikan, mana buktinya. Karena Mas Uya itu juga ngerti hukum sehingga benar. dia pasti akan melakukan sesuatu berdasarkan adanya laporan, adanya korban gitu loh. Kan dia Yes. nggak, dia bekerja atas dasar apa kalau ujuk-ujuk main ini itu nggak bisa. Betul sekali teman-teman. Jadi semua itu harus ada proses dan bukti-buktinya. Nggak bisa main ambil tindakan sebelum memang terbukti ya. Gitu ya Mas Sunan ya. Itu ada yang ngomong tuh Uya Kuya takut digigit ular. Kok ngomongnya kayak gitu? Jangan dong. Jangan gitu. Itu orang-orang ini nih, orang-orang rusuh. Coba kita tuh sama-sama harus sabar dan melihat juga dari latar belakang profesinya, terus juga nggak bisa orang sembarangan menuduh. Dalam hukum itu kan kalau belum apa-apa udah kita mungkin melakukan tindakan malah bisa berbahaya buat kita juga, begitu kan Mas? Ya, betul. Itu. Betul. Ya dan mungkin juga dalam gimana? Ya kayak saya misalnya ada ya kayak kemarin ya. Ada orang ngadu bawa bukti. Nah, baru saya bisa jalan, bisa bekerja. Oke, Gitu. betul Kalau sekali Mas. saya mau jalan mau bekerja atas dasar apa gitu. Ya benar-benar. Kalau nggak salah memang ya seperti itu ya di hukum itu semuanya harus ada pembuktiannya, gitu. Pembuktiannya. Kalau nanti juga kasus Nikita Mirzani ini ternyata buktinya Nikita lebih kuat, mungkin bisa bebas ya Mas. Nah ini kan kita lagi menyaksikan langsung gitu loh. Jadi gini, kalau untuk kasus Nikita, Ya gimana Mas? saya berapa kali datang ke persidangan juga agak-agak sedikit bingung ya. Mungkin jam terbang saya atau ilmu hukum saya belum nyampe kali ya. Karena saya masih bingung. Awal gembar-gembornya, hebohnya, viralnya di media tuh kan ada pemerasan. Ya, Ya, kita ngomong itu dulu pemerasan. ya.
Nah, sementara kemarin klien saya sudah memberikan kesaksian, ya, memberikan kesaksian berdasarkan bukti yang ada, yaitu bukan rekaman, transkrip percakapan. Ya. Jadi di situ saya kagetnya luar biasa. Demi Allah, demi Tuhan, saya kaget luar biasa Heeh. bahwa apa yang disampaikan Dr. Oki di muka persidangan pada saat dia sebagai saksi di ruang sidang, bahwa itu benar. Saya pun melihat sendiri bukti-buktinya bahwa itu benar. Awal persoalan ini bisa terjadi, yang ngejar-ngejar Dr. Oki klien saya itu ya si korban. Nah itu kan, itu kita tahu tuh ya dari dengar suara langsung Dikasih lihat, mungkin buktinya. kemarin nggak dikasih lihat ya, karena Dr. Oki cuman menjelaskan tapi tidak diperlihatkan, masyarakat mungkin nggak lihat. Kalau saya kan lihat, saya baca Yes, benar. dari awal itu memang yang aktif ya Iya, iya, iya. adalah korban. Ngejar terus Dr. Oki, WhatsApp, telepon, video call. Banyak sekali kalau kita lihat di situ, Dr. Oki tidak melayani, tidak merespon. Aduh. Sehingga si korban itu menghubungi lewat DM. Ya, Oki, kok WA nggak dibaca? Gitu loh. itulah Artinya Mas. intens gitu loh. Nah, dengan saya sebagai orang hukum yang bodoh, Mm-mm. yang mungkin berapa kali saya pernah menangani kasus-kasus keras, kasus pemerasan lah, kita bahas pemerasan ya. Yes. Baru pertama kali seumur-umur saya jadi pengacara, ada seorang korban yang mengaku korban pemerasan itu lebih intens ingin bertemu dengan si penjahat. Bener banget. Ingin bertemu, ingin kenal dengan penjahat. Baru pertama kali ini saya sebagai orang hukum yang mungkin ilmu saya masih jauh lah di bawah ya sama para senior tadi. Saya itu kan bergaul ya sama, katakan sama apa ya, sama teman-teman di lapangan lah, sama preman. Iya. Sekarang kita analogikan gini, Mbak Emma pakai perhiasan, gelang, cincin, anting, Ya. terus turun di terminal bus misalnya, Mm. ya. Mbak Emma kira-kira nyari si tukang peras nggak? Ah, ya enggak lah. Tukang peras mana nih, tukang peras? Peras gua dong. Iya, mana nih, mana? Bakal begitu nggak? Bener-bener enggak, memang enggak masuk akal sih, Mas. Nggak akan melakukan hal itu kan? Enggak akan nyari orang lah untuk, ya ampun, Oke. ngasih gitu kan. Nah, Ada. terus Ini sejarah yang luar biasa sih. Nggak ada seorang korban pemerasan yang lebih intens nyari-nyari. mencari si penjahat. Nah, terus udah ketemu nih sama si penjahat. Kita pokoknya frame-nya pemerasan ya. Udah ketemu nih sama penjahat. Gitu. Udah ngobrol sama penjahat. Katakan penjahat meres lah. Katakan si penjahatnya meres. Nah, misalnya. Gue tahu nih rahasia lo ya. Lo kalau nggak kasih gue duit 5 perak, gue bongkar rahasia lo. Oke? Setahu saya, kalau namanya orang meres dengan kekerasan, dengan ancaman, itu tidak mau dinego. Minta 5 ya lo kasih 5, kalau nggak awas. Bener. Setahu saya, ini ilmu hukum gobloknya saya. Gak mau. Apalagi kan dia punya kartu, misalnya nih, si pemeras, si penjahat punya kartu. Betul. Masuk tuh, Ini masuk tuh. nggak mau dinego, nggak mau dicicil gitu loh. Betul. Ya. Betul sekali. Untuk si korban, kalau dia tidak ada sesuatu yang harus dia panik, ngapain keluar duit? Benar. Ini saya bercerita, saya contohin sebentar ya. Apa yang saya alami, Mbak. Mm. Saya pernah jadi korban pemerasan. Ya. Waktu itu saya dampingin, zaman itu saya dampingin almarhum Julia Perez, sama lagi dampingin Mbak Emma Waroka pada saat itu. Iya. Bersamaan tuh waktunya ya.
Iya, kita bersamaan waktunya. Jupe masih ada. Buat pengacaranya DRG mudah-mudahan nonton nih ya. Jadi 2010 seorang advokat yang kamu nggak kenal ini, Sunan Kalijaga itu siapa? Sunan Kalijaga di 2010 sudah warawiri di televisi mendampingi dua artis terkenal. Satu, almarhum Julia Perez yang sedang berseteru dengan kawan saya juga, Mbak Dewi Persik. DP, bener. Dan Gila, kasusnya Mbak Emma Waroka yang dituduh melakukan pengeroyokan. pengeroyokan betul ya. Warawiri di televisi tuh. Ya, karena saya megang dua artis top dalam waktu yang bersamaan. Bener. Oke. Ini fakta, bisa di-search di Google. Makanya lagi-lagi itu pengikutnya sebelah mbok ya dimodalin unlimited wifi gitu atau jangan pulsa kuota yang 5.000 nggak bakal nyampe. Gak nyampe dia. Nyampe. Nah, di tahun yang sama, Mbak, ada LSM terbesar Oke. yang memframing saya, menjebak saya, bahkan mengancam saya untuk melaporkan ke polisi. Oke. Ya, untuk sesuatu yang saya tidak lakukan, Mbak. Itu. Untuk sesuatu yang saya tidak lakukan. Sekjennya waktu itu nyamperin saya. Wah. Ini Mas Sunan mau kita laporin nih. Gini. Daripada kita laporin, Mas Sunan kan lagi naik daun nih, lagi dampingin dua artis top. Almarhum Julia Perez sama Emma Waroka zaman itu lagi hot-hotnya ya kan? Bukan lagi. Nah, dia ancam saya. Sekjennya tuh ngancam saya. Kalau ini kita laporkan, kita blow up di media, Mas Sunan selesai. Loh, saya cuma bilang begini, Pak Sekjen, mohon maaf. Kesalahan apa yang saya lakukan? Coba buktikan. Karena saya merasa tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan pelanggaran apapun. Sehingga harus diancam-ancam begitu. Ya udahlah Mas Sunan, nggak usah rame lah. Udah damai aja tuh sama orang kita. Kasih aja 500 juta, selesai, nggak perlu rame. Saya bilang maaf Pak Sekjen, saya bilang. Ya, saya hormati Anda sebagai Sekjen. Tapi kalau saya mau diperas, mau dimintain uang 500 juta, which is itu nggak besar pada saat itu buat saya, ya, saya nggak mau. Lebih baik silahkan laporkan, kita fight. Betul. Ya, Benar Mas. artinya gini, kalau ada korban yang diancam, mau dibongkar aibnya, kalau dia tidak salah, dia akan bilang, silakan, nanti gue tinggal laporin lu. Itu benar banget logika. Masuk. Nah, jadi jangan cerita kasus pemerasan karena saya pernah ngalamin. Iya Saya Mas. mau diperas 500 juta. Benar sekali. 500 juta. Iya. Saya bicara ini ada faktanya, ada buktinya, ada kejadiannya. Ada. Saksinya juga banyak. Tapi karena saya tidak melakukan kesalahan apapun, tidak ada aib atau tidak ada suatu apapun yang harus saya tutupi. Saya nggak mau keluar duit 1 rupiah pun. Saya fight akhirnya di kepolisian. Itu yang benar kalau memang tidak ada apa-apa. Yes. Nah, ini yang akan kita buktikan ya Mas di pengadilan. Apakah nanti fakta-fakta yang mungkin ke depan ini kan ada banyak saksi baru kan? Nah, itu yang akan bisa membantu pernyataan Nikita Mirzani bahwa dia sama sekali tidak melakukan pemerasan. Bahwa dia ditawarkan suatu bentuk pekerjaan yang mana kita ini sebagai public figure pastinya banyak dapat tawaran ya dari brand untuk meningkatkan brand image mereka. Seperti itu. Untuk bantu untuk mempromosikan mereka. Nah, ini kan yang akan kita sama-sama dengerin ya Mas, gitu loh. Ya, artinya gini loh. Kalau saya jadi penasihat hukumnya si korban, ya, saya pasti akan support, akan nasihati korban, nggak usah takut sama Nikita. Kalau dia bongkar, kalau kita benar ya, kita bicara kalau posisi klien saya benar, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan yang perlu dia khawatirkan. Betul. Ya, saya akan nasihatin klien saya. Ngapain keluar duit banyak-banyak sampai miliaran? Biarin aja. Kita nggak salah. Kita nggak produk kita
tidak bermasalah, biarin aja. Dia koar-koar, baru kita laporin. Betul. Itu sebenarnya sih itu sih yang logis ya. Bukan logis. Ya, ini Udah logika hukum. bener-bener, iya logika hukumnya seperti itu logis banget. Harusnya seperti itu, bukan seperti apa yang sekarang sedang terjadi. Nah, iya dong. Sekarang begini ya. Iya kan? Seperti di awal saya sudah sampaikan Mm-mm. bahwa alat bukti rekam-rekam itu Mm-mm. ya yang diajukan dan dijadikan barang bukti. Pertanyaan saya gini, siapa orang yang merekam? Kapasitasnya apa? Ya. Apakah dia institusi, badan itu apa namanya, negara, Betul. KPK, kejaksaan, kepolisian? Ingat, belajar dulu, klik dulu di Google bahwa ada undang-undang yang mengatur barang siapa yang merekam-rekam seseorang tanpa izin, tanpa hak, dan sampai tersebar luas, itu ada pidananya. Ada pidananya, betul Mas, bener banget. Yang dimana kan kemarin sudah diakui sama seseorang yang bersaksi di pengadilan bahwa dia mengakui dia yang merekam. Ya kan? Nah, tapi bodohnya orang-orang bodoh yang tidak mengerti hukum, dia bilang, ya kalau nggak direkam, nggak ada bukti dong. Gitu kan? Sekarang begini, percakapan kita nih, Mbak Emma nih, saya tahu lah, saya yakin pasti ada yang merekam saat ini, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau tidak kita izinkan, itu akan jadi persoalan hukum, Mbak. Yes. Kayak saya bicara sama Mbak Emma, baik per telepon atau WhatsApp atau Yes. video call. Oke. Kalau saya dengan itikat baik, tidak ada maksud tertentu, saya akan ngomong, Mbak Emma, ini percakapan aku rekam ya, biar kita nggak lupa, kita saling ingat. Terus Mbak Emma bilang, oh iya dah, Oke. monggo Mbak. Itu boleh ya? Oke, itu fine, Oh, I itu see. nggak ada masalah. Dan ketika nanti jadi persoalan hukum, tetap saja sah. Kenapa sah? Kedua belah pihak sudah tahu direkam, Oke. kedua belah pihak sudah saling sepakat. Mhm. Jadi kalaupun di kemudian hari jadi alat bukti dalam satu peristiwa, kasus, itu sah. Oke. Dua-duanya sadar, dua-duanya sepakat Sepakat. adanya rekaman.